juga ya di tangan Ior. Dan Deriali tersisa sendiri, dia akan bertemu dengan Flip Jeder rupanya. Akan coba untuk di-jiggle terlebih dahulu, bahkan ini jadi 4 rupanya. 4 pemain tersisa dari Boom Esports dan Flip Jeder berhasil menutup pistol round-nya untuk Boom Esports Bell. Iya, dan wow, itu tadi gue lihat sebenarnya dari Boom, mereka benar-benar udah bisa ngebaca permain dari Funnel, mereka ramein midnya, mereka beratin midnya, dan memang B-mainnya masuk, tapi lebih dari itu Boom Esports mereka udah dapat kontrol atas grass, mereka udah dapat kontrol atas courtyard, dan mereka tinggal retake bareng-bareng, dan pemain-pemain Funnel tadi sisa 2 orang aja dari area dalam side, dan bahkan dari timing terkena kepada seorang CLZ sebagai Astra dari arah defender spawn yang bertemu dengan 3 pemain yang masih tersisa dari Boom Esports, dan 1-0 Boom mereka mampu untuk mendapatkan pistol, dan sekarang mereka akan bermain dengan senjata yang lebih signifikan, yaitu ada beberapa Spectre di tangan pemain-pemain ini. Iya, dan ternyata Frostmine ya yang bermain untuk Boom Esports. Benar aja kita kena prank hari-hari. Frostmine menggunakan Sky-nya, tapi sudah ada 4 pemain bahkan dari Funnel di arah A-mainnya. Dia akan coba untuk mengusir di arah Wen. Dia punya 1 star di sana, bisa dilempar dengan Gravity Well, tapi Flip Jeder mas dengan bantuan dari Frostmine bisa melarikan diri, bahkan 3 kill cepat dari Boom. 4 kill sudah didapatkan oleh Boom Esports. 1 pemain terakhir sekarang dari CLZ yang sudah bertemu dengan Blast King rupanya, dan flawless anti round dari Boom Esports berhasil mereka dapatkan dengan cukup mulus. Iya, itu adalah permainan Gus tadi. Lagi-lagi lu bermain Aizen, apalagi sebagai defender lu nggak bisa sih main bener-bener defensif banget dari setiap side-nya, antara lu mau agresif di mid atau lu mau agresif di salah satu sayap lu, atau misalkan B-main ataupun A-main. Dan bener aja tadi Boom mereka agresif ke arah A-main dan berhasil mendapatkan 4 pemain sekaligus di choke point tersebut. Dan sekarang permasalahan adalah Funnel, mereka akan memiliki senjata yang jauh lebih signifikan, tapi mid akan langsung di-push kali ini oleh seorang Flip Jeder. Tapi ternyata dari Deriari yang mampu mendapatkan kill melawan 5. Sekarang belum ada trade yang terjadi, tapi mid sendiri masih berhasil diambil oleh pemain-pemain dari Funnel. Wah, ini benar-benar menggila permainan dari Funnel sendiri. Dan karena Flip Jeder sudah hilang, tentu saja man advantage lagi dipegang oleh Funnel. Bahkan kill kedua juga sudah didapatkan karena Frostmine. 3 pemain tersisa dari Boom Esports. Ini merupakan bonus round dari Boom Esports. Apakah mereka bisa merusak ekonomi milik Funnel? Setidaknya 3 pemain paling tidak, tapi 1 kill lagi didapatkan oleh Tensai ke arah Blast King. 2 pemain sekarang. Apakah mungkin Funnel bisa menutup round ketiga ini dengan flawless? Dan itu tentu saja akan bisa nge-boosting ekonomi mereka. Dan ada 1 kill lagi didapatkan oleh Mitty ke arah Ior, dan Asteris pun berhasil ditumbangkan oleh CLZ. Dan benar saja flawless berhasil didapatkan oleh Funnel, dan ini ekonominya tentu saja akan sangat baik dari Funnel. Iya, karena mereka berhasil untuk mendapatkan buy round, dan lebih dari itu bahkan mereka mendapatkan flawless. Tidak ada yang tumbang sama sekali. Mereka masih mampu untuk membawa senjata-senjata dari ronde sebelumnya di ronde yang keempat kali ini. Dan sekarang Boom Esports mereka akan masuk ke dalam buy round, meskipun ada beberapa pemain yang harus puas menggunakan beberapa submachine gun, ada Spectre, dan juga ada Flip Jeder akan menggunakan operator di round kali ini. Ternyata Funnel akan langsung membuka ultimate ke arah side B, dimana ada 2 pemain dari arah dalam side. Ior masih mampu untuk mendapatkan 1 kill. Begitu pula Ior 1 lagi berhasil mendapatkan, menjadi jangkar yang begitu mudah. Blazing dari arah backside mampu mendapatkan 1 kill ke arah lane, dan tiba-tiba saja tersisa Tensai seorang diri dari Funnel. Oh my god, Ior benar-benar bisa nge-hold side-nya dengan sangat baik. Anchor yang sangat kuat tentu saja dari Ior. Dan sekali lagi Tensai seorang diri yang kemungkinan akan dicari dengan Trailblazer dari Frostmine, tapi sepertinya belum terlihat karena masih berada di arah mid dari Tensai. Dan Flip Jeder, dia udah standby buat jaga dari arah flank, dari arah defender spawnnya. Tidak akan ada siapapun di sana, tapi di B-mainnya Tensai mencoba sepertinya untuk mencuri 1 atau 2 kill karena waktu masih tersisa 40 detik untuk Tensai. Bahkan Tensai juga bisa sebenarnya kalau ingin mencoba, tapi kayaknya dia nggak mau komit karena spike-nya sudah drop terlalu jauh. Terlalu banyak sekali player yang harus dia tumbangkan dari Boom Esports tentunya.
dan Tensai sepertinya akan melakukan saving, dan ini ekonominya akan kembali swing ke arah Boom Esports karena tadi kita tahu ada satu dan bahkan ada Bulldog dan Spectre yang dimiliki oleh Boom Esports dan mereka bisa mendapatkan free 10 seconds upgrade left. dengan menumbangkan 4 pemain dari Venal, dan artinya ekonomi dari Venal tidak terlalu baik dan ekonomi dari Boom Esports tentu saja akan strong nih, Bel. Iya, betul. Dan ya sebenarnya tadi kelihatan sih dari Renata, meskipun 0 command udah dibuka sama Venal, tapi lagi-lagi ya gimana, Boom, mereka nggak butuh utility sama sekali tadi untuk menahan pemain-pemain dari Venal. Itu pure aim yang dikeluarkan oleh Ior dari arah dalam side, dia dapetin 2 kill, begitu pula dari Blaze King, dia bisa backup dengan sangat cepat dari arah backside, mampu mendapatkan kill ke arah lane. Jadi basically itu tadi pemain-pemain Venal di absen satu persatu masuk ke dalam side, dan ini udah kelihatan Boom Esports mereka lagi pede banget, aim mereka benar-benar lagi kencang banget, sedangkan dari Venal mereka harus segera menemukan jawaban bagaimana cara membongkar pertahanan dari Boom Esports sendiri. Dan sekarang akan langsung ada sebuah operator agresif yang akan dilakukan oleh Mitty dari arah mid lane melihat ke arah short, di mana short akan diperkuat oleh 2 pemain dari Boom Esports, sedangkan A main-nya tidak akan diisi sama sekali. B main-nya juga diambil kendalinya oleh seorang Ior. Mid sendiri ada sebuah alarm bot yang ternyata sudah dihancurkan oleh sebuah shock dart sepertinya yang dimiliki oleh Venal. Yap, dan bermain default terlebih dahulu sekarang dari Venal, di mana mereka tidak ingin bermain agresif karena ketika mereka main agresif itu sudah terlihat bahwa betapa siapnya Boom Esports untuk menahan side-nya. Bisa dilihat tadi 0 comment masuk juga Ior dengan sangat baik bersama dengan Blaze King di arah backside. Bisa menahan B-side-nya berdua aja. Dan Venal tahu akan hal tersebut. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan tersebut. Dan Ior sudah mendapatkan jinx serupanya. Yang bandel coba untuk nge-pick ke arah B-main. Dan langsung mundur ke belakang. 4 melawan 5 sekarang dari Ior. Darahnya udah tinggal 2 HP. Sementara Tensai, dia akan coba 30 untuk seconds membantu Mitty yang ada di arah mid. Dan Blaze King juga masih standby di arah side-nya bersama dengan Ior. Tidak akan lebih tepatnya sulit sekali untuk ditembus, tapi waktunya sekali lagi Venal 15 detik waktu tersisa. Bisakah mereka masuk ke dalam set di mana utility masih banyak terakhir, tapi Deriali berhasil dapetin 1 kill tapi waktunya sudah tidak ada. Tapi masih bisa ngeplan, masih ada Ior kah? Ior sudah down, B-side-nya masih bisa diamankan oleh Venal. Dan bahkan ada resurrection juga dari Venal, membuat ini menjadi 1 melawan 3. Asterix dengan operatornya sepertinya akan melakukan save. Nggak akan mencoba untuk melakukan clutch, tapi tadi benar-benar round yang sangat deg-degan menurut gua untuk Venal sendiri, karena mereka 15 detik terakhir baru masuk dalam site, dan itu pun bisa dibilang baik sekali dari Venal karena mereka bisa menumbangkan Ior dan juga Blaze King yang memang udah standby di arah B-side. Kalau aja misalkan ada satu pemain lagi, entah itu Ior atau Blaze King masih hidup, mungkin spike plan-nya akan gagal sih, Bel. Iya, itu menurut gue sendiri tadi, iya kayaknya kesalahan posisi sih yang dilakukan oleh Ior dan juga Blaze King, karena mereka line up tadi. Jadi dari si Deriali, dia bahkan nggak perlu ngeluarin 2 peluru untuk menumbangkan pemain ini. Dia hanya perlu menggunakan 1 peluru karena ya mereka berdua sedang berdiri di satu garis ya. Jadi karena line up tadi sayang sekali di side sendiri langsung menjadi lahan bebas bagi pemain-pemain Venal yang memang tersisa beberapa detik saja. Tapi karena inisiasi mereka berhasil, cara mereka masuknya pun berhasil, mereka langsung bisa mendapatkan side, dan bahkan itu malah jadi membuahkan PR yang sangat-sangat besar bagi Boom Esports, karena dari sisi rotasi pun harusnya bakalan telat karena bermain di 15 detik terakhir. Dan sekarang Venal mereka akan bermain ke arah B main, dibuka dengan sebuah drone di mana side B sendiri dijaga dari arah defender spawn dan juga dari arah market, tapi masih belum ada inisiasi tambahan kecuali Ior yang harus tumbang dari arah defender spawn di tangan seorang Jinx. Dan Boom Esports kali ini bermain dengan kekurangan anggota. Yap, sekarang tapi ada kill lagi rupanya sekarang dari Mitty. Tersisa 3 pemain dari Boom Esports. Benar-benar situasi yang tidak diuntungkan tentunya dari Boom Esports. Sekali lagi kita tahu bahwa Essen sangat map yang cukup default, dimana semua orang bisa bermain di Essen. Dan bahkan juga banyak yang berspekulasi bahwa Essen sendiri merupakan map yang cukup defender-sided. Jadi ketika di first half Boom Esports yang berada di defender
mereka harus bisa dibilang first half-nya sengit, itu bukanlah kabar baik tentunya untuk Bumi Sports sendiri, tapi side-nya udah berhasil ditembus oleh Final, tapi masih ada Frostbite yang berhasil dapetin 1 kill, yang kedua juga berhasil didapatkan ke arah Jinx, bakal coba crossing sekarang, tapi sayangnya masih ada 30 Mitty dengan seconds operatornya berhasil memulangkan Frostbite, Spike planted. dan hanya tersisa berdua saja dari Boom Esports. Bahkan sudah ada barrier orb juga, bahkan diparut dulu oleh Flip Cedar, tapi masih banyak wall yang harus dihancurkan oleh Flip Cedar. Bakal coba crossing, bakal hancurin wall kedua terlebih dahulu. Apakah ini akan tetap di-retake oleh Boom Esports, mengingat operator dari Flip Cedar ini adalah hal yang sangat sulit untuk melakukan retake, dan bakal coba untuk ke-pick, nggak berhasil dapetin 1 kill, malah dari Yeli yang menumbangkan Flip Cedar terlebih dahulu. Sekali lagi menjadi Asterix, menjadi last man standing untuk Boom Esports. Sudah ada Fresh sudah keluar 0 point, tapi Asterix seperti dapetin 1 kill, tapi sayangnya berhasil di trade balik oleh Derieli menjadi 3 sama sekarang skor sementara. Dan mungkin menurut gua Boom Esports harus melakukan half buy karena mereka udah ketinggalan cukup banyak round, kalah banyak round, dan ini tentu saja bakal bisa jadi round tambahan untuk finals. Yap, betul. Dan benar aja sekarang dari Boom, mereka harus eco. Mereka tidak akan menggunakan senjata yang maksimal di round kali ini. Ada 5 sheriff di tangan mereka. Memang ada 4 ultimate. Tapi menurut gue ultimate ini harusnya nggak akan digunakan kecuali emang sheriff ini berbuah hasil yang manis. Langsung ada sebuah kontrol ke arah Amin. Dan flash tadi yang sudah dikeluarkan, flash tersebut tidak mendapatkan informasi. Tapi sekarang Flip yang swing, dapat informasi dan langsung mundur kembali masuk ke dalam side. Shortnya sekarang diperkuat oleh 2 pemain di sisi lain. Blaze King dari arah Grass sendirian hanya menggunakan sebuah sheriff, tidak mampu untuk mendapatkan damage ke arah pemain Final. Yep, tentu saja memang kita tahu sheriff ini mungkin bisa jadi mengerikan untuk Boom Esports, tapi dari Final juga bermain dengan sangat respect, di mana Jinx juga sudah mendapatkan killnya lagi sekarang. Dan B sekali lagi yang akan di-attempt oleh pemain Final, bahkan kill kedua sudah didapatkan oleh Jinx. 2 pemain tersisa, last player standing sekarang lagi-lagi Asterix yang menjadi last player standing, bahkan sudah Tensai yang menumbangkan Asterix menjadi flawless round lagi untuk Final. Bisa kita lihat Final begitu respect mengatasi sheriff dari Boom Esports. Mereka nggak ingin nge-pick satu persatu, main default dari awal mencari informasi terlebih dahulu. Ketika sudah ada 1 opening kill yang didapatkan, mereka coba attempt ke B lagi yang memang mereka sangat kuasai untuk entry ke arah B side-nya. Dan terbukti flawless bahkan didapatkan oleh Final menjadi 4-3 sekarang. Skor sementara Boom Esports kembali dengan gun round mereka. Ini mereka kalau misalkan mereka kalah di sini, mereka akan masuk ke buy eco cycle, dimana mereka harus buy eco kalau nggak bisa memecahkan rally tersebut. Dan sekarang Mitty sudah nge-pick dari arah A main-nya, di follow up dengan adanya drone untuk mencari di mana saja pemain-pemain dari Boom Esports yang ada di arah A side. Tapi Hunter Fury keluar, coba untuk mencari, dia sedang all drone dari Blaze King, tapi 1 hit lagi mungkin hanya bisa ngetek 1 kali doang ke arah Tensai dari Blaze King. Masih ditutup aimnya, dan Hunter Fury pun dibalas oleh Tensai. Mencari informasi lagi, belum ada yang kena attack sedikit pun, masih bisa di-dodge dari Hunter Fury tersebut. Yep. Dan sekarang Final masih bermain default, dia kayaknya akan coba attempt ke arah E, tapi bakal coba attempt pelan, tapi blindnya alias guiding light tersebut sepertinya tadi menemukan Mitty. Dan sudah ada informasi artinya dari Boom Esports bahwa masih ada pemain dari Final yang berada di arah A main. Dan sudah ada 2 pemain yang berjaga dari Asterix dan juga Frostbite siap untuk melakukan positive fight. Sudah ada juga bakal skor 0 point net. Kill terjadi 1-1. Asterix berhasil mendapatkan kill, langsung di-trade lagi oleh Tensai. Tapi kalau kita lihat Tensai masih bertahan dengan darah low HP-nya. Side-nya udah berhasil tembus, sempat untuk menutup pintu short-nya terlebih dahulu, dan Spike sudah terpasang. Sudah ada lockdown juga dari Boom Esports untuk melakukan retake, Bel. Yap, ini dari pemain-pemain Boom, Blaze King mampu mendapatkan 1 kill karena Jinx ini side-nya terpaksa harus di-clear terlebih dahulu, tapi Mitty berada dari atas barrier mampu mendapatkan 2 kill. Begitu pula Tensai mampu menumbangkan Frostbite, menyisakan Blaze King seorang diri dari arah dalam side melawan 3 pemain dari Final yang berada dari arah mid dan juga berada dari arah short. Dan Mitty mampu menutup round kali ini bagi Final dengan triple kill yang sangat-sangat manis. Dibuka dengan kill pertama dari arah atas barrier tanpa terduga.
juga tadi di posisi seperti itu. Menurut gue ini final mereka main sabar banget, mereka main default terlebih dahulu, mereka menggali informasi demi informasi. Dan ketika mereka tahu apa yang ingin mereka lakukan, mereka langsung melakukan aksi dan juga inisiasi dengan sangat-sangat baik ketika mereka masuk ke dalam site. Tadi kita lihat mereka buka terlebih dahulu dengan sebuah Cosmic Divide, ada drone juga yang dibuka. Jadi ini dari final sendiri mereka jauh lebih siap ketika mereka masuk ke dalam site di mana Boom Esports menjaga. Ya, udah bisa kita lihat yang gua bahas barusan, di mana kalau seandainya Boom Esports tidak memenangkan round barusan, artinya mereka harus kembali atau jatuh ke lubang Iko lagi. Kalau misalnya mereka kalah di sini, mereka Gunrunnya kalah lagi, itu akan terus berkelanjutan jikalau Boom tidak bisa menutup atau memberhentikan rally yang sudah diciptakan oleh Final. 1 kill lagi dari Tensai ke arah Blast King secara cepat. Masih menyisakan 4 pemain dari Boom Esports. Apakah mereka bisa mendapatkan kill demi kill untuk menjadikan Thrifty. Tapi Tensai sekali lagi mendapatkan orang kedua dari Boom Esports. Dan Flip Sidiar sudah terlihat juga dari arah short. Dan langsung memilih untuk mundur ke belakang. Dengan hanya bermodalkan Spectre. Ini bukanlah situasi yang mudah untuk Boom Esports. Bahkan mereka hanya tersisa 3 pemain saja. Dan Final masih berlima, bahkan masih ada operator juga dari Miti. Dan operator agresif ini akan coba maju, dan Tensai dengan triple killnya, bahkan quad kill sudah didapatkan oleh Tensai. 1 momen terakhir dari Flip Sidiar. Apakah akan ada ace pertama di LCQ kita pada hari ini? Sudah bertemu Flip Sidiar, tapi killnya akan diamankan oleh Jinx. Tidak adanya ace, tapi ini merupakan round flawless sekali lagi untuk Final. Itu permainan dari Final benar-benar bagus banget sih. Dia berani pakai operator yang sangat agresif di arah attacker side-nya. Jadi dari operatornya itu bisa nge-hold 1 angle. Dan setelah operator itu nge-hold 1 angle, orang yang ada di depannya itu bisa nge-clear angle demi angle-nya jauh lebih nyaman. Karena dia tahu di 1 angle yang memang dia nggak lihat itu udah di-hold ataupun udah dipantekin sama temannya sendiri. Dan ini permainan dari Final tadi, apalagi terlihat di round yang ke-9 tadi, dari si Tensai bermain dengan sangat-sangat cerdik. Dia masuk ke dalam smoke, dia mengandalkan sound cue dari Miti yang memang selalu membuka dentuman-dentuman operatornya dari arah mid, sehingga nggak ada yang expect posisi dari Tensai sendiri sudah sedalam itu tadi sampai ke arah mid market. Jadi sekarang Boom, memang mereka harus melakukan time out karena mereka akan masuk ke dalam buy round sekali lagi, di mana mereka harus menangin buy round kali ini. Kalau nggak, ini bisa aja mungkin berpotensi menjadi angka 8-3 atau bahkan 9-3. Iya, kalau seandainya Boom Esports gak berhasil dapetin gun round ini, ya balik lagi mereka harus Eco. Kalau Eco mereka kalah lagi, ya mereka bahkan buy. Kalau buy kalah lagi, akan terus berkelanjutan seperti itu. Kalau seandainya Boom sekali lagi gak bisa nutup 1 round untuk kemenangannya. Kalau misalnya mereka bisa nutup 1 round untuk kemenangannya, mungkin rally tersebut akan dipatahkan oleh Boom Esports. Tapi betul kata Lubel, kalau seandainya Boom kalah di sini mungkin bisa jadi 8-3 atau bahkan 9-3 untuk first half kita. Dan bermain default kembali dari Final, tapi Flip Sidiar, operator agresif ke arah B-man, coba nge-hold angle. Dia udah dapetin control map yang cukup menurut gua di arah B, sehingga mungkin bisa ditinggal ke arah mid dari Blast King. Karena Flip Sidiar masih standby dengan off angle-nya, tapi sepertinya Blast King akan sedikit membantu karena dia merasa tidak mungkin B-man-nya kosong, dan Jinx juga mulai attempt ke arah A side, di mana sudah ada 3 pemain dari Boom Esports yang standby di arah A short garden, dan udah ada setup stars juga yang dipasang oleh Asterix untuk ke delay push. Tapi nice guiding light berhasil mendapatkan informasi ada orang di arah A main, dan ini membuat Boom Esports akan berjaga-jaga, dan bahkan nebulanya pun sudah di pop out. Dan ini mungkin akan jadi delay yang cukup baik dari Boom Esports. Akan bermain dry pick kah dari Final, karena mereka sudah mulai berkumpul di arah ML, tapi belum ada setup apapun yang dilakukan. Masuk, dapatkan oleh dari Ali ke arah Crossfire, masih bisa menginvasi di arah side. Akhirnya kosong bakal naik ke atas even dari Jinx, tapi dia harus down di tangan Flip Sidiar. 1-1 sekarang, 4 lawan 4, Mike sudah berhasil dipasang, dan ada 1 kill lagi datang dari Asterix, membuat penalti tadi masih dipegang oleh Boom Esports. Bahkan Asterix mendapatkan masih Sidiar dengan blast stormnya. 1 melawan 3 sekarang, menyisakan seorang diri di arah A short yang menumbangkan Ior. 2 melawan 1. Situasi yang sulit tentu saja,
untuk Final. Tapi spike-nya sudah di-tap, tapi ada Gravity Well yang sangat baik dari CLZ. Membuat Blast King harus mundur lagi. Half defuse sudah dilakukan, tapi Blast Storm-nya dan Blast King langsung coba untuk melakukan pick lagi dan mendapatkan CLZ. Dan akhirnya Boom Esports bisa mendapatkan round menjadi 6-4. Iya, sepertinya kali ini dari tacticalnya mereka udah berhasil mendapatkan jawaban, yaitu mereka nggak boleh ngasih pemain-pemain Final ini melakukan post plan. Karena tadi kalau misalkan kita lihat itu Final sama sekali nggak ada waktu buat post plan. Boom, mereka langsung melakukan retake, mereka nggak kasih waktu sama sekali. Mereka langsung menghabisi pemain-pemain Final yang memang kelihatannya tuh lagi nggak siap. Berbeda sama round-round sebelumnya. Pemain Final post plan jauh lebih siap. Mereka udah matekin angle demi angle. Tapi tadi pemain-pemain Boom mereka berhasil untuk menangkap pemain-pemain Final ketika mereka lagi tidak sigap. Tapi sekarang Final karena mereka menang beberapa round secara berturut-turut. Dari segi ekonomi mereka masih bisa melakukan buy. Bahkan masih ada sebuah operator agresif dari sisi attacker di tangan Miti. Sepertinya kali ini B-main mulai diisi, tapi pemain-pemain dari Boom mereka tidak akan melakukan kegiatan yang begitu gegabah. Ada smoke yang dikeluarkan untuk menutup ke arah B-main, tapi dari Final sendiri kebiasaan mereka sudah mulai terlihat. Kali ini mereka bermain dengan tempo yang sangat-sangat lambat, menunggu momentum dan menunggu timing yang tepat. Barusan sudah ada satu drop dart sepertinya. Tapi Jinx bertemu dengan Blast King masih bisa dimenangkan duanya oleh Blast King dan nice nano swarm dari Ior untuk mencegah adanya refrag yang akan dilakukan oleh Final. Tentu saja membuat keunggulan untuk Boom Esports di round ke-11 kita. Langsung melakukan rotasi tapi di arah mid, top midnya sudah ada Flips Jeder yang sudah nge-push cukup jauh untuk bisa mendapatkan satu kill paling tidak, dan itu Spike dia down, Yeri yang berhasil ditumbangkan. Spike-nya 30 akan seconds melakukan left. repick dari Flips Jeder tapi masih miss the shot dan memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Mid yang akan coba diinvasi oleh pemain-pemain dari Final. Marketnya sudah mulai rame kali ini dari pemain Final. Dan sudah ada nano suara untuk melakukan delay. Satu kill didapatkan dari Tensai menuju ke arah series, tapi Blast King akan bertemu dengan satu bahkan dua Player pemain. standing. Masih ada backup dari Ior dan Blast King mendapatkan 3 killnya. Membuat Boom Esports bisa mendapatkan angka kembali Last menjadi round in the half. 6-5. Yap, ini permainan yang bagus dari Boom. Mereka berhasil tadi mendapatkan inisiasi pertama dan begitu pula Flip. Dia main benar-benar bagus banget tadi sebagai seorang duelist. Dia bisa bikin space, dia bisa mendapatkan informasi yang sangat-sangat mahal. Udah nge-push sampai ke top mid, artinya A-main sendiri udah benar-benar clear dan dipastikan ataupun dikonfirmasikan bahwa pemain-pemain Final berada dari arah luar B-main ataupun dari arah mid lane, dan benar saja tadi Flip mampu untuk mendapatkan satu kill. Dan pemain dari Final basically di round tadi mereka kecuali satu persatu, dan sekarang Flips langsung membuka dengan satu buah kill menggunakan operatornya ke arah Jinx dari arah short. Memang ada sebuah Hunter's Fury yang dikeluarkan oleh Tensai, tapi nampaknya Hunter's Fury tersebut belum berbuah, melainkan Flips Jeder mampu untuk mendapatkan kill lagi terhadap Jinx. Rendered useless di sini, sebuah resurrection yang dimiliki oleh Dariali, dan bahkan Rizky akan membuka Hunter's Fury ke arah mid lane, mampu mendapatkan seorang Dariali dan bahkan ketek satu pemain lagi yaitu ke arah Tensai. Wah, itu merupakan Hunter's Fury yang sangat baik. Dia tahu arah drone-nya dari arah mid lane dan langsung coba untuk gambling dari Blast King, langsung melakukan Hunter's Fury ke arah mid lane dan membuahkan hasil yang cukup fantastis, di mana dapatnya satu kill dan juga bisa nge-tag ke satu pemain itu Tensai. Tapi Flips Jeder hampir saja karena timing dia masih bisa selamat dari Miti. Dan sepertinya di arah B yang akan coba di-hit lagi oleh Final. Sudah ada turret yang nge-detect adanya satu pemain di arah B. Smoke sudah dilakukan oleh CLC. Null comment juga sudah keluar. Siap bermasukkan dalam set, tapi di Marco sudah coba agresif, tapi masih miss the shot. Shockdown pun keluar. Satu kill didapatkan, kill kedua bahkan. B-side-nya terekspos, bisa diamankan oleh Final sekarang. Dan planting spike sudah berhasil. Retake situation untuk Boom Esports 3 melawan 3, di mana Tensai sudah mendapatkan angle yang cukup cheeky menurut gua, karena itu bisa di-pick dari dua arah sekaligus. Tapi tergantung dari timingnya. Dia masih miss the shot, 6 HP tersisa. Bahkan dari Mito juga mendapatkan satu kill ke arah Frostman. Meskipun Frostman bisa menumbangkan CLZ, tapi Flips Jeder akan ngecek ke arah market. Enggak dicek rupanya oleh Flips Jeder. Tensai mendapatkan Flips Jeder, tapi berhasil di-refrag oleh Aseris. Tapi dia nengok ke arah B-main, di mana nggak ada siapapun di sana, melainkan Miti berada di dalam B-side. Menjadi 7-5 untuk Parasal Isabella.
Iya, dan ini menurut gue pemain-pemain Final tadi bermain sebagai attackers sangat-sangat bagus. Cara mereka masuk, cara mereka post plan itu cukup rapi. Meskipun memang dari Boom Esports sendiri memberikan perlawanan sampai ke angka 5. Tapi sekarang Boom mereka yang harus menerobos pertahanan yang dimiliki oleh Final. Dimana memang di Aizen sendiri tidak ada side yang benar-benar diunggulkan. Memang dari defender sendiri 55% lebih nyaman dibandingkan dengan attacker. Tapi balik lagi di sini dari Boom Esports, kalau misalkan mereka bisa mendobrak pertahanan dari Final, mungkin saja ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk membalikan keadaan. Mungkin saja dimulai dengan pistol round terlebih dahulu. Dan sekarang bermain secara default mid diisi dari arah top mid, begitu pula tadi dari arah B main ya, dijaga terlebih dahulu. Tapi sekarang rotasi secara cepat sudah mulai dilakukan, regrouping ke arah luar A main. Yang sepertinya yang akan di hit bell, di mana Blazking sudah mengeluarkan all drone-nya untuk ngecek setiap sudut. Tidak ada siapapun di arah A-side, tapi di hellnya masih dan juga Green Box belum pernah cek. Bakal coba untuk nge-pick langsung dari CLZ. Masih bertahan, tapi Flip Sediar sudah masuk ke dalam side dengan cukup dalam. Bakal dapetin kill kedua, tapi bahkan ada kill ketiga yang dibantu oleh Blazking tentu saja. Dua pemain terakhir sekarang dari Final berada di area Short Garden, akan bertemu dengan satu pemain yaitu Flip Sediar. Masih bisa termin mundur, akan coba dikejar, tapi updraft pun dikeluarkan tadi barusan dari Flip Sediar. Hingga dia masih bisa lolos. Ada Shockstar, tidak kena karena siapapun turret kontaknya. Sudah mengetahui ada dua pemain yang ada di area Heaven. Dan akan coba di setup crossfire oleh pemain-pemain Boom, tapi satu pemain hilang dari Blazking. Dan bahkan Flip Sediar mendapatkan quad kill-nya dengan sangat baik ke arah pemain Final. Dan ini tentu saja akan menjadi angin segar untuk Boom Esports, paling tidak bisa mengejar ketertinggalannya di second half. Ya, mereka udah berada di garda terdepan ya dari Boom Esports sendiri. Dimulai dengan pistol round, mereka berhasil membungkus pistol round tadi. Dan sekarang harusnya mereka bisa memenangkan bonus round dengan penggunaan senjata yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh Final. Dan bahkan dari Flip akan langsung upgrade ke arah sebuah Phantom di round kedua di second half kali ini. Bermain secara default, mengisi masing-masing pos dengan beberapa pemain. Top mid pun diisi kali ini, menunggu mungkin saja inisiasi push yang akan dilakukan oleh Final. Tapi di mana sebenarnya pemain-pemain Final sendiri mereka bermain dengan sangat sabar. Mereka tidak akan melakukan permainan yang sangat agresif. Bisa di stack oleh 3 pemain, market 1 pemain, dan A-side hanya dijaga oleh seorang Tensai dari arah Haven. Yap, dan Anthem ini paling tidak dari Flip Sediar dengan quad kill-nya dia bisa membeli full shield ya, heavy shield. Paling tidak dia nggak akan bisa kena one tap mengerikan. Dan akan coba ngehit ke arah A-side lagi dari Boom Esports. 5-5-nya udah nge-stuck di arah A-main. Akan coba untuk ngecek pakai adanya guiding light, dan Flip Sediar udah masuk ke dalam. Ada gravity well juga. Even-nya dikasih recon, kena tag oleh recon tersebut, tapi nggak akan ada yang bisa dilakukan dari Final selain membiarkan A-nya. Bahkan Flip Sediar through the smoke yang sangat baik ke arah Tensai, dan A-nya sudah berhasil diamankan. Spike sudah terpasang dari Boom Esports. Retake dari Final, ataukah lebih tepatnya mungkin ingin coba melakukan exit frag, menghancurkan ekonomi dari Boom Esports, karena masih ada 2 pemain yang coba untuk melakukan flank, tapi masih ada tools dari Ior yang akan menjaga flank tersebut. Dan bahkan Blazking juga sudah mulai melakukan kontes di arah belakang, akan bertemu dengan banyak sekali pemain dari Boom Esports. Masih bertahan dari Jinx dengan shorty-nya, tapi Flip Sediar mendapatkan 1 kill lagi karena dari Riali. Bahkan kill yang ketiga juga berhasil dia dapatkan. Blazking kemudian makan Jinx, menyisakan CLZ sendirian. Gak ada yang exit ke sana, dan Jinx CLZ akan menyerahkan dirinya ke dalam Spike. Tapi Blazking rupanya masih terkena jangkauan ledakan Spike, dan skor sementara menjadi 7-sama, di mana Boom Esports sudah mulai bisa mengejar. Yap, tapi ini adalah round sesungguhnya. Dimana dari Final, mereka akan menggunakan senjata yang lebih signifikan dibandingkan dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh Boom Esports. Mereka akan menggunakan 5 rifle dengan utility yang lengkap. Memang ada beberapa pemain yang menggunakan light shield, tapi lagi-lagi mereka menggunakan assault rifle dan melawan Boom Esports yang memang masih hanya menggunakan submachine gun di round kali ini. Dan sekarang dari Boom, mereka akan bermain secara kuantitas. Flips langsung membuka brainstormnya. Side A kali ini yang akan langsung mengiras 5 pemain Gravity Well sudah dibuka, tapi tidak akan menahan laju dari seorang Flipseder. Sayangnya si LZ yang mampu mendapatkan kill, begitu pula Miti yang keluar dari arah short. 2 kill berhasil dia dapatkan.
menyisakan Ior dan juga Frostmine dari arah A-main dan bahkan rotasi Last 5 player pemain standing. sudah masuk ke dalam side. Jinx Oke. mampu mendapatkan kill, begitu pula dari Ali. Memang ada refrag yang terjadi, tapi masih Taking that tersisa back, 5 recovering pemain it. tadi dari Fennel, hanya menumbangkan 2 pemain saja. 8-7 round yang relatif cepat bagi kedua tim ini. Tapi itu pembacaan yang bagus menurut gue dari Fennel, di mana mereka I langsung should play sigap some Astral berlima Stars in this reality. di arah A side untuk menahan side-nya. Berhasil diambil sama Bumi Sports, itu menurut gue keputusan yang tepat dari Fennel untuk staking di arah A side-nya dan terbayarkan, di mana langsung mendapatkan Boom Esports juga melakukan staking di arah A side dan satu persatu berhasil diculik oleh pemain-pemain dari Fennel. Tapi itu hanyalah bonus round dari Boom Esports, karena ini adalah round sesungguhnya di mana kedua tim sudah melakukan full buy round mereka dan sudah ada deteksi ke arah Ior dengan adanya recon bolt di arah mid. Buat satu informasi bisa didapatkan dari Fennel, sudah ada Trailblazer juga. Slow orb diberikan oleh Derieli untuk ngedelay, setidaknya mungkin ada yang mengikuti Trailblazer tersebut, tapi Ior mendapatkan satu kill ke arah Miti yang sepertinya cukup bandel melakukan push ke arah top mid dan masih berjaga di arah A-main. Flipsider sudah mengeluarkan 2 cloud burst, tapi dia nggak tailwind masuk. Masih coba untuk mencari terlebih dahulu, menculik satu pemain paling tidak. Tapi Jinx sudah mendapatkan Ior, ada bantuan dari CLC juga rupanya di arah A side. Shock Dart nggak connect ke siapapun. Memberikan satu nebula untuk dirinya bersembunyi di arah side. Rico juga sudah dikeluarkan oleh Tensai, tapi nggak ada informasi yang dia dapatkan. Sudah ada setup Stars juga, Ondron sudah ngedetect mungkin posisi CLZ. Sudah ketahuan di arah Hell, bakal coba dikasih Gravity Well, tapi drone-nya akan ke-track posisi CLZ. Dan kemungkinan, tapi dia rupanya masih bisa dapetin satu kill-nya. Meskipun ada refrag yang sangat baik dari Boom Esports, membuat 2 melawan 2 karena enemy Rico udah remaining. ke-detect. Dan nice swing dari Frostmine. Swing yang begitu bagus. Nggak bisa mendapatkan satu kill tersebut. Rico udah berhasil dihancurkan 2 melawan 1 sekarang. Ada barrier orb agresif yang dilakukan oleh Derieli, menemukan Frostmine, tapi masih belum bisa dijadikan kill kali ini dari Derieli. Sempat membunuh Frostmine, tapi masih melakukan healing terlebih dahulu karena darahnya tidak terlalu banyak. Sementara Blasting, apakah dia akan memakan timing atau dia akan menggunakan timing tersebut untuk mencegah diffuse dari Derieli dengan sangat baik. Shifting yang baik dilakukan tadi oleh Blasking membuat Boom Esports bisa memenangkan gun round mereka. Iya, tadi menurut gua si LZ dia udah menjaga dari arah dalam set dengan sangat-sangat baik. Dia nge-swing, dapetin one tap ke arah Flipsider. Setelah itu meskipun dia terkena drone, dia nge-swing, dia masih bisa dapetin satu kill lagi di posisi yang bener-bener udah mati banget. Dia jadi anchor udah kuat banget, tapi lagi-lagi ada faktor X yang dimiliki oleh Boom Esports, yaitu Frostmine. Dari arah triple, dia mampu mendapatkan kill-kill yang dibutuhkan sehingga keadaan berbalik ke arah Boom Esports. Dan sekarang Fennel, mereka harus melakukan eco dengan 5 pistol di tangan. Boom Esports masih bermain dengan tempo yang cukup lambat, hanya menunggu pemain-pemain dari Fennel untuk melakukan push, karena memang pemain-pemain ini menggunakan senjata yang jauh lebih minimalis. Asteris di sisi lain mampu mendapatkan opening ke arah B main. Ada seorang Deriali yang harus tumbang seorang diri. Ada satu pemain dari arah market, yaitu Tensai. Tensai sendiri tidak bisa menahan gempuran-gempuran maju yang dilakukan oleh pemain-pemain Boom Esports. Maka Jinx pun harus tumbang di tangan Ior dan juga Miti di tangan Flipsider, menyisakan seorang CLZ dari arah A-main yang memang mampu mendapatkan orb, tapi harus melawan 5 pemain yang masih hidup dari Boom Esports. Yang dimana ini seharusnya akan menjadi confirm round untuk Boom Esports di round kita yang ke-17, dimana hanya menyisakan CLZ dengan sheriffnya yang mencoba muterin checker spawn. Akan ketemu dengan banyak pemain dari Boom Esports yang melakukan exit ke arah B-main dan sudah terlihat tapi dia didapatkan oleh CLZ pada kill yang kedua, tapi Frostmine dengan sangat baik melakukan trade kill cukup cepat. Dan 98 sekarang roundnya confirm untuk Boom Esports. Dan gun round kali ini akan dilakukan oleh Fennel, tapi kalau seandainya Fennel kalah di sini, mereka harus jatuh lagi ke lubang Iko, dan itu akan membuat keunggulan besar untuk Boom Esports di second half kita di map pertama. Sudah ada operator yang diinvestasikan oleh Jinx yang akan coba untuk menebak di arah B-main, tapi sayang sepertinya tebakannya akan salah karena pemain-pemain dari Boom Esports sudah mulai stacking lagi di arah A side belt.
Yap, ini Ior punya ultimate, dia punya lockdown, mungkin aja lockdown ini bakal bisa digunakan untuk membuka site ataupun menahan post plan dan juga menahan retake yang hendak dilakukan oleh pemain-pemain dari Final. Tapi sekarang main sudah mulai diisi, ada beberapa star juga yang sudah diletakkan dari arah dalam site dan sudah siap kali ini untuk melakukan inisiasi. Tapi ada Gravity Well dan juga ada Fragment yang sedikit terlalu prematur, padahal pemain-pemain dari Boom mereka masih hanya menahan dari arah A-main, dibuka dengan drone terlebih dahulu sebagai inisiasi pertama. Begitu pula Cosmic Divide untuk melakukan planting dari arah dalam side. Mitty akan melempar flash dan akan nge-pick dengan flash tersebut. Mitty mampu mendapatkan kill, begitu pula CLZ, tapi ada refrag demi refrag yang terus terjadi. 3 melawan 3 sekarang, Ior pun tumbang sehingga tidak ada lockdown yang bisa digunakan di round kali ini dan retake kembali harus dilakukan oleh Final. Ya, post plan di arah A-main dari pemain-pemain Boom Esports. Tidak ada lagi controller dari Final yang bisa menutup vision di arah A-main. Seek them out, Seekers keluar dari Frostman untuk mengganggu dan Flash pun keluar. Hunter's Fury datang dari Blast King menumbangkan Jinx. Spike itu berhasil di kill dan Frostman juga dapetin 1 killnya. Meskipun ada kill lanjutan dari Eli, tapi langsung di reflect dengan sangat baik dari Asterix, membuat Boom Esports mendapatkan double digit di angka 10. Dan sekali lagi Final harus jatuh ke lubang Iko. Mana tentu saja ini adalah round yang cukup krusial, Bel. Yap, itu kalau misalkan tadi kita lihat Joe, itu penggunaan utility dari Final itu benar-benar terlalu prematur. Kita ngeliat Gravity Well, kita ngeliat si Fragmentnya, itu terlalu early. Padahal pemain-pemain dari Boom Esports dia bahkan belum mengeluarin drone sebagai tanda inisiasi pertama masuk ke dalam site. Dan sekarang akan ada Royal Rumble dari arah A-main dan ternyata Blast King mampu menumbangkan 2 pemain yaitu Jinx dan juga Mitty dari arah A-main. Menyisakan 3 pemain saja sekarang dari Final untuk melakukan defense dari arah dalam site. Sekali lagi site A jadi kosong melompong dan bahkan Tensai bermain secara sneaky tidak mampu untuk mendapatkan kill. CLZ memang mampu untuk drop, mampu mendapatkan 1 kill. Begitu pula yang kedua. Tapi tidak lebih dari itu, menyisakan Dariali seorang diri. Memang ada sebuah resurrection, tapi tidak ada badan yang bisa dia bangunkan. Dan Flame Shader yang akan langsung membubuhkan timah panas dan mampu untuk mendapatkan 1 angka lagi bagi Boom Esports. 11-8, 1 angka lagi menuju match point. Ya, 11-8 sekarang dan sekali lagi Final sangat wajib untuk selalu memenangkan gun round mereka jika mereka ingin mengejar ketertinggalan 3 angka atas Boom Esports. Karena kalau mereka sekali lagi kalah di sini, artinya match point didapatkan oleh Boom Esports dan ekonomi dari Final tentu saja nggak akan terlalu baik untuk melakukan force buy di match point Boom Esports. Dan kita akan lihat strategi seperti apa yang akan dilakukan dari Final dan juga Boom Esports. Bermain default seperti dari Boom karena masih ada 2 pemain yang berada di area B-main, tapi posisi Flip Shader belum ke-detect. 3 bahkan pemain yang ada di area B-main, 2 pemain di area A-main dari Boom Esports. Dan sepertinya ini akan jadi fake lockdown. Ada strat kill memang, tapi masih ada restoration. Tapi sayangnya Mitty juga berhasil dapetin kill. Frostman memang dapetin refract tersebut, tapi CLZ juga di area lain menumbangkan Blast King, menjadikan ini 2 melawan 4. Situasi yang sangat diunggulkan dari Final. Bahkan ada 1 operator kill dari Jinx berhasil di headshot oleh Frostman. Coba untuk mencari kill kedua di arah mid, tapi Frostman sepertinya harus menghilangkan presence-nya terlebih dahulu untuk coba melakukan clutch ini di round kita yang ke-20, di mana Final memiliki keuntungan yang sangat besar dari segi jumlah pemain. Bahkan ultimate-nya masih ada 3 dari Final. Ada Cosmic Divide, Null Command, dan juga Hunter's Fury Bell. Iya, ini menurut gue dari Final, mereka udah mulai bisa membaca permainan dari Boom. Mereka bisa mendapatkan early frag, early advantage yang dibutuhkan. Dan bahkan tadi dari Dariali, dia masih memiliki resurrection sehingga keunggulan jumlah pemain dimiliki oleh pemain-pemain dari Final. Tapi sekarang Frostmine, dia sudah berhasil dapatkan space sampai ke arah defender spawn. Gua nggak tahu ini apakah dari pemain-pemain Final udah tahu posisi ada di arah sini. Dan ternyata dari Tensai, dia sudah mendapatkan feeling atas hal tersebut dan Frostmine tidak bisa berbuat banyak. Tadi 9-11 masih ada asah kehidupan, masih ada asah pertandingan bagi tim Final. Sedangkan Boom Esports menurut gue dari segi ekonomi memang mereka masih bisa buy, tapi mereka tentunya nggak mau berada ataupun stuck di angka ini karena menurut gue di Valorant sendiri anything can happen.
melakukan sebuah comeback itu jauh lebih possible di Valorant sendiri. Jadi di sini Boom Esports mereka harus segera bisa put an end, mereka harus segera bisa menutup pertandingan kali ini mungkin saja dengan utility ataupun ultimate yang mereka miliki. Yap, dan sepertinya Boom Esports kembali dengan strat di 2 round sebelumnya, stacking di arah A-main terlebih dahulu, di mana Blast-King yang akan menjadi inisiasi pertama dari Boom Esports dengan all drone-nya. Sudah ada 0 comment yang dinyalakan oleh Niti untuk mendelay adanya setup yang dilakukan dari Boom Esports, karena memang dengan 0 comment tersebut itu bisa banget ngedelay Boom Esports untuk melakukan setup entry. Dan bisa kita lihat juga Boom Esports langsung memilih untuk melakukan rotasi ke arah B, dan akan ditemani oleh Flip Jedier juga. Ior dia masih berjaga di arah mid, sudah mulai jalan perlahan-lahan, dan guiding light pun bahkan dikirim untuk ngecek B-man. Dan Derieli dengan jump pick-nya di arah Hell mencari formasi dengan slow orb-nya. Sekali lagi benar-benar akan di-delay. Kali ini utility usage dari Fennel menurut gue cukup baik, nggak terlalu prematur bisa dibilang. Mereka menemukan timing yang sangat pas untuk nge-delay setup entry yang dilakukan oleh Boom Esports. Tapi sudah ada Seekers dari Frostmind, dan itu hanya akan jadi fake B karena mereka sudah mulai melakukan rotasi ke arah E melalui mid. Short-nya akan dihit. Hunter's Fury seperti yang diketahui oleh pemain-pemain dari Fennel, coba untuk mencegah rotasi yang dilakukan oleh Boom Esports. Kill didapatkan dari Derieli, kill kedua didapat, Spike-nya masih drop, tapi ada kill yang juga dari Jinx. Meskipun berhasil di-refrag dengan sangat baik, Spike masih terpasang. Oh my god, shock dart yang sangat baik dari Tengsai menumbangkan Flip Jedier dan membuat tidak ada lagi waktu untuk Boom Esports bisa melakukan planting dan harus lagi merelakan round menjadi milik Fennel. Double digit sudah didapatkan 10-11. Oh wow, that was a nice read by Fennel menurut gua. Karena ya tim Fennel sendiri mereka main itu slow pace banget. Jadi mungkin mereka udah terbiasa dengan permainan seperti itu. Dan ketika mereka melihat ada tim yang bermain seperti itu, mereka langsung bisa melakukan decision yang sangat-sangat baik. Mereka melihat time, tersisa 20 detik saja, ada Seekers yang dikeluarkan tapi tidak ada inisiasi tambahan yang masuk ke dalam B main. Sehingga mereka langsung melakukan rotasi, full man rotation ke arah side A. Memang masih ada ekonomi bagi Boom Esports kali ini. Tapi dari Fennel hanya bisa 1 angka lagi menuju angka yang sama, dan Jinx langsung membuka peak ke arah top mid dan mampu menumbangkan Asteris. Dan sekarang mereka harus bermain tanpa adanya sebuah smoke. Ior memang mampu melakukan refrag dan menyamakan kedudukan pemain kali ini 4 melawan 4. Memang ada inisiasi yang diluncurkan ke arah side A, tapi langsung nge-dash in dari seorang Flip. Ior di sisi lain mampu membuat space ke arah Kitty, tapi ternyata Derieli di sini masih mengalami kesulitan karena Ior mampu menjadi space maker yang sangat-sangat baik. Dari arah short, triple kill berhasil dia bukukan, dan tiba-tiba saja tersisa Tensai seorang diri dan quad kill dari Ior yang akan menobatkan match point bagi Boom Esports. Oh my god, space atau lurk yang dibuat oleh Ior sangat baik, di mana dia bisa mendapatkan opening kill-nya, lalu bisa juga ngeflank posisi Mitty yang lagi standby ke arah Emen karena Flip Jedier melakukan tailwind, berhasil di-flank oleh Ior dengan sangat baik. Double kill didapatkan bahkan di arah gardennya, juga menumbangkan stage dari Derieli, dan quad kill didapatkan oleh Ior, membuat Ior memiliki lockdown di round match point untuk Boom Esports. Ini mungkin bisa saja menjadi round penutup untuk Boom Esports, tapi dari Fennel masih juga punya fight, tapi agresif push dilakukan. Kill terjadi 2 tukar 1, masih diungguli tentu saja oleh Boom Esports, dan lockdown siap dikeluarkan sepertinya. Dan sudah ada Cosmic Divide untuk menahan pergerakan Boom, tapi Guiding Light yang akan membantu atau memimpin Boom Esports masuk ke dalam side. Kill memang terjadi, dan Ior harus berhasil ditumbangkan terlebih dahulu, artinya tidak akan ada lockdown untuk Boom Esports. Retake situation untuk Fennel dan ready untuk melakukan barrier or pick. Langsung coba untuk nge-swing kali ini, tapi adanya Nova Pulse. Delay sekali lagi. Pemain-pemain dari Fennel bakal menyisakan 1 pemain saja sekarang dari Derieli. Karena tadi mendapatkan kill, dan bahkan kill yang kedua didapatkan, dan Boom Esports berhasil menutup map.